Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosyida Fatayunin Sari di kelas 12 IPA 1 absen 28. Di kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan tentang peran umat Islam pasca kemerdekaan. Nah, ada beberapa tokoh yang berperan penting dalam pasca kemerdekaan. Yang pertama ada Buya Hamka, seorang ulama dan sastrawan. Kemudian ada B.J. Habibie, seorang profesor dan presiden ketiga Republik Indonesia. Dan kemudian ada Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, presiden keempat RI dan tokoh agama. Lanjut. Yang pertama ada Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karya Amrullah atau Buya Hamka ini lahir di Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat tanggal 17 Februari 1908. Nah, beliau juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar dan Universitas Nasional Malaysia. Nah, dari kedua pendidikan tersebut mendapatkan gelar doktor kehormatan. Kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Mautopo dan dikukuhkan sebagai guru besar. Nah, Universitas Mautopo ini ada di Jakarta. Nah, dulu itu Buya Hamka juga pernah bersekolah di Mekah, Arab. Beliau mempelajari dan memperdalam sejarah kebudayaan Islam dan sastra secara otodidak. Kemudian beliau kembali ke Indonesia menjadi seorang wartawan dan menjadi di Mekah, Arab. Beliau mempelajari dan memperdalam sejarah kebudayaan Islam dan sastra secara otodidak. Kemudian beliau kembali ke Indonesia menjadi seorang wartawan dan menjadi guru agama di Delhi. Nah, pada awalnya Buya Hamka ini pernah beliau juga berkecimpung di dunia politik, menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI serta terjun dalam politik partai politik Masyumi serta aktif dalam organisasi Muhammadiyah. Lanjut, Buya Hamka juga seorang sastrawan, wartawan, penulis, dan pengajar. Nah, pada awalnya dia itu rindu sekali pada ayah beliau. Untuk memenuhi kerinduan tersebut, beliau bertekad untuk meneruskan cita-cita ayahnya sebagai sastrawan dan ulama. Nah, dari itulah beliau menjadi sastrawan dan menerbitkan dua karya sastranya berjudul Di Bawah Perlindungan Ka'bah serta menjadi sastrawan yang handal yang terkenal luas di masyarakat. Lanjut, akhir hayat Buya Hamka, beliau wafat pada tanggal 24 Juli 1991 saat berumur 73 tahun. Kemudian beliau juga mendapat penghargaan pemerintah. Yang pertama, pemerintah menyempatkan bintang Mahaputra Utama secara penuh merta pada Hamka. Kemudian sejak 2011 namanya diabadikan sebagai pahlawan nasional RI, dan yang terakhir nama beliau diabadikan untuk nama Perguruan Tinggi Islam Universitas Muhammad Hamka di Jakarta. Yang kedua adalah Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur. Beliau lahir di Jombang, Jawa Timur tanggal 7 September 1940. Beliau berasal dari keluarga yang terpandang dalam komunitas Islam Jawa Timur. Kakek dari ayah beliau merupakan pendiri Nahdlatul Ulama yang bernama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan kakek dari ibu beliau adalah merupakan guru pengajar pertama di kelas perempuan. Kemudian Gus Dur secara terang menerangkan tentang beliau mempunyai darah keturunan Tionghoa yang berasal dari Tan Kin Ham yang menikah dengan Tan Along. Kemudian selain itu Gus Dur juga berkecimpung pada dunia politik, bergabung ke Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial LP3IS dan menjadi salah satu kontributor utama majalah Prisma yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Nah, sebelumnya Gus Dur juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar, kemudian melanjutkan di Universitas Baghdad. Namun pendidikannya tidak akui dan melanjutkan di Belanda di Universitas Leiden. Kemudian kembali ke tanah air dan bergabung dengan lembaga LP3IS. Nah, dalam sidang MPR
pada tahun 1999 beliau terpilih menjadi presiden keempat Republik Indonesia. Nah, ketika menjadi presiden, beliau memiliki beberapa kebijakan yang diterapkan atau program-program diterapkan saat beliau menjadi presiden. Yang pertama, reformasi pemerintahan. Reformasi pemerintahan ini beliau membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial dikarenakan kedua departemen ini tidak melakukan fungsinya secara maksimal. Kemudian ada pemisahan institusi TNI dan Polri. Jadi gini, saat Orde Baru masa pemerintahan Pak Soeharto, TNI dan Polri itu menjadi satu yang bernama ABRI. Nah, setelah Pak Gus Dur ini menjadi presiden keempat, beliau memisahkannya menjadi TNI dan Polri. Kemudian ada selanjutnya adalah Aceh Referendum. Tapi program Aceh Referendum ini tidak berjalan karena itu terjadi referendum ini menentukan otonomi dan kemerdekaan seperti referendum di Timur Timur. Jadi tidak berhasil gitu. Kemudian beliau juga berkunjung ke Jayapura. Ke Jayapura ini Pak Gus Dur ini meyakinkan kepada pemimpin-pemimpin yang ada di Papua akan kedamaian, serta beliau memberikan izin untuk perubahan nama daerah yang semula Irian Jaya menjadi Papua. Kemudian beliau juga membuat kebijakan baru, yaitu tahun baru Imlek menjadi hari libur opsional. Nah, seperti yang kita tahu pada zaman Pak Soeharto, hak-hak para kaum Tionghoa itu dibatasi, seperti tidak boleh memakai huruf Tionghoa, memakai nama Tionghoa. Nah, pada saat Pak Gus Dur ini, beliau mencabut semua hak tersebut dan menjadikan tahun baru Imlek hari libur opsional, serta diikuti dengan pencabutan larangan huruf Tionghoa. Kan karena Pak Gus Dur sendiri juga seorang ada darah keturunan dari Tionghoa, beliau menyebut hak minoritas gitu. Lanjut, akhir hayat penghargaan Gus Dur dulu. Penghargaan Gus Dur yang pertama, penghargaan dari Ramon Magsaysay. Nah, beliau ini diberi penghargaan karena dianggap sebagai bapak Tionghoa karena sudah mencabut hak-hak memberikan hak-hak leluasa gitu. Kayak kan pada Pak Soeharto kan dibatasi, nah sama Pak Gus Dur itu batasan-batasan itu dicabut gitu loh. Jadi beliau dinobatkan sebagai bapak Tionghoa. Kemudian beliau juga mendapatkan penghargaan dari Simon Wiesenthal sebagai dari organisasi penegak hak asasi manusia. Jadi beliau juga merupakan salah satu orang yang memperjuangkan hak asasi manusia. Kemudian penghargaan dari Maple Floor di Los Angeles karena beliau mempunyai keberanian membela kaum minoritas. Jadi beliau diberi penghargaan oleh salah satu organisasi Maple Floor di Los Angeles yang berani membela kaum minoritas. Kemudian lanjut, nah karena pemikirannya yang terbuka, cerdas dan cermat, pokoknya baguslah, Gus Dur ini memiliki prinsip setia dan memiliki prinsip perjuangan Gus Dur. Nah, nama pengikut dari Gus Dur ini disebut dengan Gus Durian. Nah, para Gus Durian ini menerapkan kayak bagaimana cara berpikir Gus Dur, bagaimana pokoknya mempelajari karakter dan nilai keteladanan yang ada pada seorang Gus Dur. Kemudian ada 9 prinsip yang dipegang teguh oleh seorang Pak Gus Dur ini. Yang pertama, nilai ketauhidan, kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, kebebasan, kesederhanaan, persaudaraan, kesatriaan, dan kearifan lokal. Lanjut, yang terakhir pada akhir hayat Pak Gus Dur. Beliau meninggal pada Rabu 30 Desember 2009 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Beliau meninggal karena sakit dan dimakamkan di pemakaman keluarga Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Beliau sebelumnya sudah sakit saat menjabat presiden, seperti diabetes, penglihatan mata, dan sebagainya. Nah, seiring jalan waktu, sakitnya itu memparah dan akhirnya beliau meninggal.
Lanjut yang ketiga ada Profesor Dr. Ing Haji Bahrudin Yusuf Habibie atau Pak B.J. Habibie. Nah, Pak B.J. Habibie ini lahir di Pare, Sulawesi Selatan 25 Juli 1936. Nah, beliau juga menjadi presiden ketiga RI. Nah, beliau menjadi presiden setelah menggantikan Pak Soeharto yang dipaksa mundur mengundurkan diri. Kemudian beliau diangkat sebagai presiden ketiga Republik Indonesia. Nah, B.J. Habibie ini merupakan salah satu presiden Indonesia yang berasal dari Sulawesi, yang berasal dari kebudayaan luar Jawa gitu loh. Jadi beliau merupakan salah satu presiden yang bukan berasal dari etnis Jawa gitu kan. Biasanya kan presiden-presiden yang lalu berasal dari Jawa. Pendidikan beliau pernah bersekolah di SMA Kristen Dago, kemudian melanjutkan sekolah di IPB. Nah, kemudian beliau melanjutkan lagi sekolah di RWTH Aachen Jerman Barat yang belajar tentang studi teknik penerbangan dan konstruksi pesawat terbang. Nah, beliau lulus dari Universitas Jerman itu RWTH Aachen dengan gelar Summum Cum Laude. Kemudian Pak B.J. Habibie ini juga berasal dari keluarga yang terpandang di daerahnya. Yang pertama, Habibie ini merupakan nama marga keluarga yang terkenal atau kabilah keluarga yang terkenal di daerahnya. Istilah di keluarga Habibie ini merupakan seorang pemuka agama, anggota majelis perwakilan agama serta satu pemangku adat Gorontalo yang tersohor pada saat itu. Jadi beliau merupakan salah satu keturunan yang tersohor lah yang itu terpandang. Lanjut. Nah, Pak Habibie ini pernah bekerja di Messerschmitt Lockheed, sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman. Pada tahun 1923, ia kembali atas permintaan mantan Presiden Soeharto. Jadi beliau pernah bekerja di Jerman. Nah, sebagai kayak mengkonstruksi pesawat terbang. Kemudian sama Pak Soeharto diminta untuk pulang. Nah, lanjut. Ketika menjabat, Habibie juga terpilih sebagai Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ICMI yang pertama. Lanjut, akhir hayat B.J. Habibie. Beliau meninggal pada 11 September 2019 pada pukul 18.05 waktu Indonesia Barat. Nah, B.J. Habibie ini meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto karena penyakit yang dideritanya, yaitu gagal jantung serta faktor usia. Teman-teman, di setiap pembelajaran pasti ada hikmah. Tak lain dan tak bukan kita mengambil pembelajaran dari suatu peristiwa. Nah, ada beberapa hikmah yang dapat kita petik dari cita-cita dari tokoh yang berperan penting pasca kemerdekaan. Yang pertama, meneladani kegigihan para pejuang dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Jadi kita tuh harus meneladani gigih para pejuang dalam kemerdekaan Indonesia. Kita juga sebagai pelajar harus gigih untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia dengan cara belajar, dan dari belajar itu kita bisa memajukan bangsa kita. Yang kedua, sebagai generasi penerus kita dituntut untuk berlaku cinta tanah air. Ya, tentu saja kita sebagai generasi penerus harus cinta tanah air, jiwa nasionalismenya harus tinggi dan selalu mencintai produk-produk Indonesia. Kemudian lanjut mengajarkan pada diri untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan demi keutuhan bangsa dan negara. Dan keempat, menyadari bahwa perjalanan sejarah perlu kita jadikan sebagai perbaikan dan peneladanan, terutama dalam hal perjuangan para pejuang kemerdekaan. Yang kelima, sebagai generasi muda sebaiknya kita meniru langkah beliau untuk mempertahankan kemerdekaan RI dan lanjut selalu taat kepada Allah SWT. Terima kasih. Saya mohon maaf atas segala kesalahan, atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.